Resep pertama, terong balado kacang panjang. Pertama, di sini saya akan buat bumbu halusnya terlebih dahulu ya. Di sini saya memakai bawang merah sebanyak 6 siung, lalu bawang putih 2 siung, lalu terasi sedikit, tapi ini opsional, kalau tidak mau dipakai juga tidak masalah. Kemudian cabai merah besar sebanyak 5 buah yang sudah dibuang bijinya. Di sini saya potong-potong ya cabai merahnya supaya lebih mudah pada saat di blender. Saya juga pakai cabai merah keriting sebanyak 2 buah. Di sini juga saya potong-potong cabai merah keritingnya, dan terakhir tomat 1 buah. Tambahkan sedikit minyak ya. Kalau sudah, lalu di blender. Nah, ini hasil bumbu halusnya ya, dan sudah siap untuk dimasak. Berikutnya rebus air, lalu masukkan kacang panjang yang sudah dipotong-potong. Di sini rebus ya kacang panjang itu selama 2 menit. Kalau kira-kira sudah 2 menit, lalu kacang panjang diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya, panaskan minyak ya. Lalu masukkan terong yang sudah dipotong-potong seperti ini. Di sini saya tidak menggunakan banyak minyak dalam menggoreng terongnya ya, dan juga tidak terlalu lama juga supaya terongnya tidak lembek dan tidak kebanyakan minyak. Kalau kira-kira terongnya sudah kuning kecoklatan seperti ini, lalu diangkat dan ditiriskan. Berikutnya, nyalakan kompor lalu masukkan bumbu halusnya. Di sini tidak perlu pakai minyak lagi ya untuk menumis bumbu halusnya, karena pada saat di blender bumbu halusnya itu sudah pakai minyak ya. Tumis bumbu halusnya dulu sebentar ya. Lalu masukkan daun salam. Di sini saya memakai 2 lembar. Lalu masukkan lengkuas 1 ruas yang sudah digeprek, dan serai juga 1 buah yang sudah digeprek juga, dan daun jeruk 2 lembar. Lalu ditumis kembali hingga bumbu halusnya itu matang. Di sini tumis bumbu halusnya itu benar-benar harus sampai matang ya, supaya tidak bau langu. Di sini tambahkan sedikit air supaya tidak gosong. Kemudian diaduk rata kembali. Untuk seasoningnya, di sini saya menambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, dan gula secukupnya. Diaduk rata lagi dengan bumbu halus. Baru kemudian berikutnya masukkan terong yang sudah digoreng sebelumnya. Aduk rata ya dengan sambalnya. Kemudian masukkan juga kacang panjang. Dan diaduk rata kembali. Di sini sambil diaduk rata, sambil dites rasa ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, dan terong baladonya juga sudah matang, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Resep kedua, terong raos. Pertama, saya menyiapkan 5 buah cumi asin yang akan saya seduh dengan air panas selama 10 menit untuk mengurangi kadar asinnya, dan kalau sudah lalu tiriskan dan dicuci bersih. Kalau sudah dicuci bersih, lalu saya akan potong-potong cumi asinnya. Kalau cuminya gede bisa dipotong menjadi beberapa bagian, dan kalau kecil bisa dipotong menjadi 2 bagian saja. Dan kalau sudah lalu sisihkan. Nah, kemudian di sini siapkan juga 1 bungkus tepung serbaguna. Lalu tambahkan air secukupnya, kemudian diaduk ya sampai didapat adonannya itu pas, tidak cair dan juga tidak encer. Kalau masih kurang air lagi bisa ditambahkan airnya, lalu diaduk rata, dan kalau memang adonannya sudah pas, lalu sisihkan.
Berikutnya di sini saya juga menyiapkan satu buah terong. Di sini akan saya potong ya ujung pangkalnya terlebih dahulu, lalu baru dipotong serong-serong. Ukuran potong serongnya itu sedang saja ya, jadi jangan terlalu tebal supaya terongnya itu pada saat digoreng akan garing. Kalau sudah dipotong semua, lalu masukkan terong ke dalam adonan. Nah, di sini balur hingga rata ya terongnya. Kalau sudah rata, lalu terong pun sudah siap ya untuk digoreng. Untuk menggorengnya, di sini panaskan minyak secukupnya, lalu masukkan terongnya satu persatu. Terongnya ini digoreng ya sampai kuning kecoklatan. Kalau terongnya sudah kuning kecoklatan, lalu diangkat dan ditiriskan. Langkah selanjutnya, panaskan lagi minyak secukupnya, lalu masukkan bawang merah 3 siung, bawang putih 2 siung yang semua diiris tipis, dan bagian putih daun bawang ya. Di sini yang akan saya tumis terlebih dahulu. Lalu di sini tumis sebentar, baru ditambahkan daun salam 1 lembar dan lengkuas 1 ruas yang sudah digeprek. Tumis kembali ya hingga harum. Kalau sudah harum, masukkan potongan cumi asin yang sebelumnya sudah dipotong-potong. Di sini tumis ya hingga cuminya itu matang. Kalau cuminya sudah matang, lalu masukkan potongan cabai merah gede, cabai hijau gede, dan daun bawang yang sudah diiris tipis. Kemudian ditumis kembali hingga cabainya itu agak layu. Kalau cabai sudah agak layu, lalu masukkan 100 ml air matang panas. Lalu tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Tambahkan juga kecap manis setengah sendok makan. Dan untuk seasoningnya di sini saya menambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada dan gula pasir secukupnya. Kemudian diaduk rata lagi. Nah, di sini sambil diaduk rata, dites rasa juga ya apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, lalu masukkan terong yang sudah digoreng sebelumnya. Lalu aduk rata kembali. Tidak perlu terlalu lama ya, sebentar saja supaya terongnya itu masih garing. Kemudian kalau sudah, lalu matikan kompor, angkat dan sajikan. Terong raosnya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan untuk membuatnya? Resep ketiga, terong balado teri Medan. Yang pertama, di sini saya akan membuat bumbu halusnya terlebih dahulu ya. Di sini saya memakai bawang merah 10 siung. Di sini ukurannya kecil-kecil ya bawang merah yang saya pakai. Lalu bawang putih 2 siung. Kemudian cabai merah besar ya 4 buah. Di sini yang sudah saya potong-potong jadi lebih mudah untuk di blender. Masukkan juga cabai merah keriting 2 buah. Dan terakhir tomat 1 buah. Kalau sudah dimasukkan semua, lalu tambahkan minyak secukupnya ya. Dan lalu di blender. Dan ini adalah hasilnya ya, bumbu halus yang sudah di blender. Dan siap untuk dimasak. Langkah berikutnya, panaskan minyak secukupnya. Lalu masukkan ya terong ungu yang sudah dipotong-potong. Goreng terongnya itu sampai matang kuning kecoklatan. Kalau terongnya sudah matang seperti ini, selanjutnya tinggal diangkat dan ditiriskan. Langkah selanjutnya, goreng ikan teri Medan ya.
Nah, di sini goreng ikan teri medannya itu setengah matang saja ya, karena nanti pada saat diangkat dari wajan itu akan matang ikan teri medannya jadi kuning kecoklatan. Jadi kalau sudah setengah matang seperti ini langsung diangkat. Tahap berikutnya, di sini gunakan sedikit minyak sisa goreng ikan teri ya, karena akan harum. Lalu masukkan bumbu halus. Di sini tumis hingga bumbu halusnya itu harum. Di sini saya masukkan juga daun salam 2 lembar, serai 1 batang, dan lengkuas 1 ruas yang sudah digeprek. Tumis kembali hingga bumbu halus matang dan tanak ya. Kalau bumbu halusnya sudah matang dan juga rada tanak, lalu tambahkan sedikit air supaya tidak gosong. Kemudian diaduk kembali. Untuk seasoningnya, di sini saya memasukkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, dan gula secukupnya. Karena ikan teri sudah asin, jadi tidak perlu banyak dikasih bumbu ya. Selanjutnya, masukkan terong yang sudah digoreng sebelumnya. Kemudian diaduk sampai terong tercampur rata dengan bumbu ya. Nah, di sini sambil dites rasa juga nih. Apakah rasanya sudah pas, sudah enak? Kalau sudah dites rasa rasanya pas, lalu masukkan teri medannya ya. Dan diaduk rata. Kalau sudah tercampur rata dan juga sudah matang, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Terong balado ikan teri medannya sudah siap untuk disantap. Mudah ya untuk membuatnya. Kalau suka video ini, tolong bantu like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.